Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya ya di channel Alvin Motor. Kali ini di sini Alvin Motor kedatangan motor Honda Scoopy Donut. Oh, ada Scoopy Donut multiplatnya ini 2022, belum pernah diperpanjang kayaknya ini. Kalau turun 5 tahun berarti 2018 bulan 5. Scoopy Donut 2018 ya lebih tepatnya. Ini dengan kasus permasalahan motornya tidak menyala. Ini lemparan dari bengkel teman kita. Dia tidak sanggup untuk memperbaikinya. Akhirnya diserahkan ke kita, dipercayakan ke Alvin Motor. Ya, nih kita coba nyalakan dulu. Oke. Nyala redup. Nyala tapi redup. Ini nggak ada tuh, di kontak juga nggak nyala. Kan dia tuh. Ini kita engkol, nggak mau menyala. Pedo jarumnya saat engkol dia naik. Tuh. Tuh. Oke ya teman-teman, ini masih global. Pokoknya ini tidak menyala. Di bagian speedometer aja kita kontak, di bagian speedometernya tidak nyala. Berarti masalahnya pertama aki lebih udah jelas nih. Akinya nggak ada setrumnya atau rusak atau gimana, saya kurang tahu. Yang pasti kita dapat info dari yang punya motor. Apa aja kita tanya ke teman kita, kawan kita bengkel sebelumnya, apa aja yang udah pernah diperbaiki, apa aja yang sudah pernah dianalisa gitu, masalahnya kira-kira di bagian mana. Jadi saya pengen tahu riwayat sebelumnya, apa saja yang pernah dicoba atau spare part apa saja yang pernah diganti untuk sementara dia memperbaiki ya. Ini menurut info dari teman saya ya. Pertama, baterai, aki. Ini aki udah pernah diganti. Untuk perbaikan diganti pakai aki yang normal, dia nyala, speedometer nyala, tapi tetap mesinnya tidak mau menyala. Pertama aki, bisa dicoba dengan yang baru, masih tetap tidak kunjung menyala. Ini sebelumnya kata bengkel teman saya nih, aki ini sebelumnya ini normal, nyala speedometer. Bekas di double starter, dan akhirnya ya si baterai swap. Yang punya dengan bengkel sebelumnya menyarankan aki mas jangan diganti. Pertama aki jangan diganti karena aki sebelumnya normal. Aki satu. Yang selanjutnya rotak udah dicoba dengan yang baru, berikut pempesnya ya. Aki, rotak, pempes udah diganti dan hasil tidak mau menyala ya. Terus bengkel sebelumnya penasaran, injektor diganti dengan yang baru, masih tidak mau menyala. Terus busi diganti tapi tidak mau kunjung menyala. Dan terakhir dia ganti coil dengan yang baru, masih tetap tidak mau menyala ya. Jadi udah 6 spare part yang dicoba tapi tidak kunjung mau menyala. Nah, kira-kira masalah di bagian mana ya? Aturan biasanya pada umumnya masalahnya itu tidak jauh dari rotak, saringan full pump, dari busi, dari coil, dari injektor gitu ya. Tidak keluar dari itu biasanya, dari kabel gitu yang bermasalah. Aturan 6 spare part tadi yang dicoba, kalau masalah di bagian situ otomatis secara logika udah mau menyala dong gitu ya. Tapi ini tidak mau menyala. Kira-kira masalah di bagian mana? Oke teman-teman, kita cari aja masalahnya. Kita juga belum tahu nih kira-kira masalah ada di bagian sektor bagian mana ya. Langkah pertama yaitu kita pinjam aki dulu. Kita pinjam aki motor itu tuh yang lagi di servis ya. Bantuan kita buka.
kita coba dulu pakai aki yang normal. Kita buka. Nah, untuk Scoopy ini, Scoopy Donut tahun 2018-2019, ini untuk baterai bawaannya GTZ 6i lebih besar dibanding kepunyaan Fit. Nah, kalau ini GTZ 5S, ini lebih besar kepunyaannya. Ya, kita coba pakai yang ini dulu untuk menganalisa. Ini kira-kira masalah di bagian mana nih? Ya. Temen saya ini temen saya sampai menyerah gitu, sampai tidak sanggup untuk memperbaikinya. Kita cek secara versi ini aja ya teman-teman, versi awam, versi tidak menggunakan scanner gitu. Kita cari masalahnya kira-kira di bagian mana. Ya, ini biarkan terbuka dulu. Nyarang kabel on. Kita jumper dulu di bagian soket DLC ya, untuk mengetahui bahwa di bagian sektor mana yang bermasalah gitu. Jadi kalau di jumper di bagian soket DLC nanti ini akan ketahuan masalahnya di bagian sektor mana gitu, kedipan berapa gitu, supaya kita nanti tahu. Nah, sebelum di jumper kita nyalakan dulu. Apakah indikatornya ini menyala setelah menggunakan aki yang normal? Kontak, bismillahirrahmanirrahim. Nyala. Indikator nyala. Serap tuh sob. Kadel tuh kok kadena. Kadel. Matikan, kontak. Tuh. Nyala. Tuh. Tuh. Oke. Coba kita double starter. Tuh. Double starter bisa tapi dia tidak nyantol, tidak mau hidup. Tuh. Oke. Hadiah tuh. Oke teman-teman, untuk di bagian speedometer setelah menggunakan baterai yang normal ini ada nyala, bahkan double starter juga nyala. Ya. Nah, kita fokus ke 3 sektor dulu ya, untuk menyalakan syarat untuk menyalakan mesin suatu kendaraan. Ini dari segi globalnya ini ada 3 syarat. 1, kompresi. 2, bahan bakar. 3, pengapian. Kompresi, bahan bakar, dan pengapian semuanya harus normal ya, baru dia akan bisa menyala. Oke, tentunya kompresi, BBM, terus pengapian dia ada batas minimal untuk menyalakan gitu ya. Intinya yang penting menyala dulu gitu. 3 syarat: kompresi, pengapian, bahan bakar. Nah, kita cek. Pertama yang lebih mudah itu kompresi. Untuk cara pengecekan kompresi bisa menggunakan pressure, alat ukur kompresi, dimasukkan ke bagian lubang busi. Kalau tidak punya, menggunakan indera rasa. Caranya gimana? Gini, ini diengkol. Tadi sob, udah harap. Nah, ini harus pakai dulu. Ini diengkol. Ini kalau misalkan kompresi yang ada, taruhlah minimal untuk bisa menyalakan motor. Ini saat diengkol kayak gini, dia ada hentakan balik tuh. Nah, oh, keras. Oh, ada hentakan balik. Oh, keras. Oh.
Oke, yang pertama kompresi. Ini kompresi segini masih dibilang normal, masih bisa untuk menyalakan mesin, masih support untuk menyalakan mesin. Jadi tinggal 2 ya, untuk kompresi saya kira aman. Tinggal 2, BBM, pengapian. Kita cek BBM, terakhir kita pengapian. Untuk pengecekan BBM, kita buka jok, pressure tekanan pulpa, kita buka di bagian sini. Buka. Belum kok, lagi dibersihin karbunya. Lagi dibersihin karbunya. Nanti sore aja kita lagi. Ini ada soal. Kegedean ukuran 60 ban letik. Sementara ukuran ukahnya. Ulah itu. Letik ban. Nah, Iya. ya teman-teman nih, tadi ya. Ukuran Ini untuk tekanan full pump, untuk BBM 50 ya, untuk injeksi ini tekanan full pump ini mempengaruhi. Kita cek seperangkat BBM. Salah satunya yaitu tekanan full pump. Kalau misalkan tekanan full pumpnya di bawah 30 atau 20 ke bawah, itu tidak akan menyala ya. BBM-nya kurang support. Jadi untuk batas minimal untuk bisa menyalakan support untuk menyalakan mesin, ini tekanannya di 20 ke atas. Ya, 20 ke atas dia bisa menyala. Kalau 20 ke bawah kemungkinan dia akan susah. Bisa sih bisa, tapi dia susah untuk menyala. Ya, untuk normal tekanan full pump standar pada umumnya yaitu 40 di 42 PSI. Itu normal. Di 30 ke atas dia masih support, dia masih enak-enak aja. Paling ada masalah cuman sedikit, dia berbet lah, ngempot lah, paling sedikit ya. Tapi kalau misalnya udah di bawah 20 ke bawah atau 30 ke bawah, dia sudah dia udah di batas bawah minimal banget ya. Sekarang kita coba kontak. Tekanannya ada berapa nih? Nah, matikan, nyalakan lagi. Di 40 dia turun. Setelah beberapa detik dia turun. Itu normal ya, wajar. Kontak, dia naik di 40. Setelah beberapa detik dia turun ke bawah, itu wajar. Oke. Nah, adik. Untuk tekanan full pump ini saya kira tidak ada masalah. Berarti untuk secara logika ya, di bagian daleman tangki ini tidak ada yang bermasalah. Karena output dari dalaman tangki ini tekanannya sudah di batas normal di 40 PSI. Oke. Berarti secara logika masalahnya bukan di bagian sini dong. Jadi kita tidak perlu buka-buka di bagian tangki gitu. Ya. Ya. Cabut. Nah, ini pasang lagi. Berarti masalahnya bukan di bagian sini, bro. Oke, lantas masalahnya di bagian mana? Kita bertahap. Untuk di bagian pengecekan di bagian BBM, pertama cek di bagian sini. Kalau di bagian sini normal, bertahap ke bawah. Kalau dicek di bagian sini tidak normal, buka di bagian tangki, berarti masalah di bagian tangki. Sedangkan untuk pengecekan sementara ini di bagian tangki ini normal. Berarti untuk di bagian tangki tidak ada masalah. Kita lari ke bawah. Ke bagian selang output dari full pump dari tangki ke bawah ke injektor. Oke. Setelah ke sini dia akan terkoneksi ke injektor. Kita lihat dari injektornya, apakah injektornya menyemprot. Buka on.
Oli yang gua. Santai ya bro, nanti juga akan ketemu masalahnya. Kameramen sabar. Pasti betul. Hah? Olina? Tahu mur Olina. Tuh. Kayak solar. Solar meri. Nah, teman-teman nih. Ada. Hitam kayak gini tuh. Ya olinya jauhan ya dong. Tuh olian ya. Ini nggak ada olinya teman-teman. Baunya kayak solar. Jadi untuk hati-hati bagi teman-teman semua, sekarang banyak beredar oli palsu. Oli MPX, kalau menggunakan MPX itu harganya di 50 ke bawah. 50 ke bawah. Itu kemungkinan besar olinya KW. Karena untuk harga MPX yang original, harga olinya itu 50.000 ke atas untuk olinya aja. Ya, minimal 50.000. Oke, kurang dari 50.000 kemungkinan besar KW. Untuk MPX 2 yang 0,8 ya. Nggak ada olinya ini kayaknya. Coba delang. Oke. Oh. Pemakaian mama kayak gini. Ada sob. Sob, ada sob. 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 Nah, tapian. Ini memanisin. Ini yang pakai mama. Nggak aneh ya kalau yang pakai mama itu mama yang pakai. Tadi orangnya pas lagi ngebetulin ini dia nanya udah beres belum, ternyata motor juga nggak ada olinya. Lanjut ke sini, buka. Bajak. Nah ini juga udah patah nih. Tuh. Oke, ini harus nempel ke bagian bodi. Udah patah. Tuh. Ada jas hujan ala. Market. Ini yang don tahun. Baik. Santai bos. Bukan otot.
Yuk kita santai. Oh iya. Ini ada klip. Ya sok potong ya. Patah ya, dokumentasi buat yang punya motor. Nah, ada ukurannya. Coba parontong besok. Ini kalau udah kena semua bang, dia kena tarik doang. Nah. Ada buahnya. Lupakan aku kembali padanya. Ada sob. Ya nih. Ini dari sini. Kan kita lagi mengecek yang kedua yaitu BBM dari full pump ini normal. Kita cek yang dari output dari full pump yaitu ke injektor. Cara ceknya kayak gini. Ini buka dulu. Set. Oke. Ini injektor buka. Oke. Ini boleh dicabut kayak gini. Nah, ini buka. Iya. Cabut. Nah. Apakah di bagian selang ininya mampet? Sekarang kita kontak. Nih. Oke. Ini jangan dicabut. Kabel ini. Kalau ini dicabut, nanti ininya nggak dengung. Nah, ini kabel injektor ini harus tertancap syaratnya. Nih, kontak. Ini keluar bensin apa enggak nih? Sini aja nih. Oke. Mantap. Oke. Dari sini ke sini BBM tersalurkan. Selanjutnya ke injektor. Apakah injektornya nyembur? Nah. Oke, dengan syarat soket ini tertancap karena di sini ada arus positif dan arus negatif. Di mana arus positif ini standby saat dikontak on jelek, arus positif dia normal. Nanti yang dimainkan yaitu arus negatif yang dikirim dari ECM. ECM mengeluarkan sinyal negatif ke bagian injektor ke bagian sini. Ini diperintah oleh sensor CKP atau pulsar. Letaknya di bagian magnet di bagian sini. Oke, letaknya di bagian dalam magnet di sini. Namanya CKP. Oke. Sekarang kita coba kontak. Kontak, terus di double starter. Bentar lo. Ya ini sambil ditekan nih. Kalau nggak ditekan ini nggak ada tahanannya, dia nanti keluar. Ini tekan nih dari sini tahan ini. Kontak. Sekarang double starter, keluar bensin apa enggak? Tuh. Ada bensin atau keluar?
Oke teman-teman, ini BBM yang dari sini, dari tangki tekanannya normal. Output dari tangki keluar ke bagian selang ke sini, ini normal. Dari selang ini ke injektor dia normal, oke? Keluar, ya. Yang normal itu kayak gini, ini kontak dia tidak keluar. Tapi saat mesin berputar 360 derajat dia akan keluar. Sip, sip. Percikan semprotan BBM injektor, ya, dipicu oleh sinyal negatif yang dari ECU. Diperintahkan oleh pulsar untuk memercikan titik semprotannya di bagian mana. Pokoknya setiap mesin berputar 360 derajat dia akan menyemprot, akan mengirimkan sinyal negatif ke bagian injektor. Oke, perhatikan. Oke, untuk sementara sudah 2 yang kita cek. Kompresi pertama, yang kedua BBM dia normal, oke? Kompresi BBM normal, udah ada, seharusnya dia menyala. Yang terakhir yang ketiga yaitu pengapian, ya, pengapian. Yang 2 udah dibilang normal, seharusnya dia menyala. Kalau tekanan full pump segini, kompresi segini seharusnya menyala. Tinggal nomor 3 yaitu pengapian. Ini kita pasang lagi. Sup kebul. Terus paling masuk guys, motor kebul guys. Tadi itu lagi guys. Oke gas. Kalau masih kayak gitu ya, tidak memikirkan oli, tidak memikirkan servis, tahunya dia tinggal bawa Shopee, cicilan, kredit, Shopee letter. Oli hanyalah marketing. Adik cuma tanggapan nanti. Oke. Untuk yang terakhir, pengapian. Cek pengapian. Ini pengapian. Coba kita tempelkan ke bagian bodi, ke ground. Ke sini boleh. Ini kan sama terkoneksinya ke bagian bodi, ke bagian ground. Bodi batangan pada mesin atau pada bodi rangka ini sendiri, dia satu sama lain saling terkoneksi. On, kontak on. Jadi itu namanya. Hah? Ada ya udah. Kontak. Starter? Ada. Rasakannya. Tapi dia tidak kuat. Nah, yang normal untuk pengapian, ya, dia segini. 1 cm dia masih support. 1 cm masih memercikan. Tapi ini segini nggak nyampe, ya. Coba starter. Oh, nggak ada. Dek. Oh, segini nggak ada. Kalau lebih dapat, nah dia ada. Tuh, lagi. Tuh. Kalau jauh segini 1 cm nggak ada. 1/2 cm juga belum nyampe tuh pengapiannya. Maunya dekat. Cuman maunya beberapa mili gitu, baru dia keluar. Oke. Ada. Oke teman-teman nih, ini udah pengecekan 3 sektor sudah kita cek. Pengapian, BBM, dan kompresi. Ternyata masalahnya ada di bagian pengapian. Pengapiannya kecil. Ya, ini tidak support untuk menyalakan. Pengapian segini untuk di motor injeksi. Beda lagi kalau di motor-motor karbu. Oke. Ini pengapiannya lemah. Coba on. Buka busi on. Kita buka busi. Support enggak ke bagian pengapiannya, ke bagian businya. Output dari coil kan dia nanti masuk ke busi. Setelah ke busi dia langsung masuk memercikan api ke ruang pembakaran. Keluar enggak ke bagian businya gitu, pengapiannya. Kalau segini biasanya support keluar dari businya dia kecil. Kita pasang cangklongnya.
Ini udah yakin masalahnya di bagian pengapian. Apakah di bagian kuilnya yang bermasalah? Kalau menurut informasi riwayat perbaikan dari yang punya motor, untuk di bagian kuil udah dicoba menggunakan yang baru katanya, tapi tidak kunjung menyala. Berarti untuk sementara bukan dari kuilnya dong. Nah, oke, Pak. Ini sekarang kita untuk renggangan segini, ini keluar apa enggak di pengapiannya? Tater. Tuh, kan nggak keluar ke bagian ujung businya. Fokuskan tuh. Tuh, nggak ada. Tuh. Tuh. Nggak ada. Nggak keluar. Coba kita rapatkan. Kita rapatkan sedikit. Biasanya kalau pengapian kuilnya lemah, ini dirapatkan dia bisa menyala gitu. Nah, kita buat rapat banget. Renggangkan dikit. Nah, segini. Perkiraan 0,05. Sekarang kita coba shutter. Tuh. Ada. Aduh, nyetrum. Tapi bocor ya dari sini nih kabel kuil. Tuh, kabel kuil bocor. Kaget. Coba lagi. Tuh, nggak ada. Nggak support. Coba busin lain coba. Aduh. Coba busi. Cangklong lah Coba busi. kencang. Kita coba busi yang lain. Siapa tahu ini takutnya businya udah mati nih. Karena dirapatkan juga 0,05 dia tidak mengeluarkan gitu. Nah, ini udah. Ini kita rapatkan. Ini ada apa enggak nih? Enggak ada. Coba di engkol. Coba di sela. Sorry guys. Coba deh. Ada sob. Untuk pengapian segini ya teman-teman, ini nggak akan normal. Nggak akan bisa menyala. Kalau nggak percaya, coba nih pakai busi yang baru. Pasang nih, normalkan lagi tuh. Setelah busi dinormalkan lagi tuh. Pasang. Konsul. Hah? Konsuler. Nyal, bokeh. Bisa kena datang bisa masih mana lagi. Ada di Kamu bisa ke air. mau beri buka ya. Kemana kita? Kok? Kok? Berapa tapi saya macam-macam. Pinggir nasi padang. Masih ayah di mana? Yang belasan berangkat. Awang nata dia nekat jarang dia mah. Sirup itu betul nak. Mana oli yang ikut sana? Oh bisa tadi mah. Nah sekarang kita coba nih, tadi sob. Nah, bentar. Celakeng. Ini di engkol nih. Tuh, lagi. Nggak mau. Tuh. Nggak ada. Tuh. Nggak ada. Double starter.
Nggak ada hasil, nihil. Nah ini tinggal jalur pengapian. Ini yang dari kuilnya, coba kita lihat dulu. Kabel kuil ini ada 2 biji. Attachment mana? Attachment tadi. Ini kita cek arusnya. Arus standby-nya ada apa enggak? Tempel karena body kayak. Nah. Ini harusnya standby, di kontak dia standby ada, nyala. Oh ada. Arus positif ada. Nyala. Ya. Sekarang yang negatif. Ini test pen ini kurang cerah. Yang penting dia keluar aja nyala, berarti tandanya yang arus negatif yang dikirimkan ECU diperintah oleh pulsar dia normal gitu. Sekarang kontak. Starter. Kontak. Burungnya. Ayo saya tip. Coba. Kecil bos. Kecil sinyal masanya. So. Oke. Kata tosiro kata. Nah sekarang kita cek di sini nih teman-teman nih. Ini takutnya soket ini gosong. Soket ini masih bagus. Apakah ECU-nya yang bermasalah? Ini panas tuh, anget. Takutnya ECU-nya doang nih yang bermasalah. Kodenya K93. Ini kita coba rapet-rapetin. Berarti apa ya bos? Saya lihat suara negatif. Punya berapa? Barang dioleh nggak penting suara Waduh, Tadi saya olian kota netes. ada berapa? Oli nomor murah masuk. Serang. Barang enak ganti oli mesin. Berapa ya? Atau pokoknya mah jam ganti ban ya. Kan badan ganti. Kalau oli mesin di bawah 50.000 berarti kamu. Apa lah pokoknya baju ganti ban kayak. Ini kita rapat-rapatkan nih. Namun di eta seberapa? Namun di quarter estimasi persiapan bayar bangsa 500 ribuan. Semuanya itu. Iya. Sama Perkiraan itu mah belum bisa menyimpulkan. iya maksudnya ngebubut itu supaya nggak Iya. ngebut. Soalnya kita nggak tahu di dalamnya itu kayak gimana. Iya kan? Ini betul kan sana. Cat. Ya udah coba lihat apa ya. Kayak gitu mah motor bagus tapi motor. Coba aku mesti itu tahu ada apa. kira-kira bukan yang seperti soalnya motor apa sih dulu. Nah sekarang kita jumper. On. Ya. Apa mana? Ya. Nah sekarang kita jumper di bagian del sini. Ini kira-kira ada kedipan berapa gitu? Ya, ini dia takut bela ulang pulang. Oh mohon bu. Tapi terbiasa buru-buru ya sama. Iya. Besok ya duka atau paling tamu hayang iya. Rada sore lah untuk besok nah. Bukan beres tapi besok gitu. Enggak.
lah. Sebagai listrik gitu. Ini pakai cairan. Nah, ini di jumper ini kan ada pin ya nih penguncinya. Ini sebelah sini semua kalau berpatungan pada warna hijau dan warna coklat di jumper bos. Gini. Nah, tadi ya. Nah, sekarang kita analisa dari segi kedipan. Kira-kira ada kedipan berapa? Dalam itu gudang Satu panjang, satu cepat. Lagi. Satu panjang, satu cepat. jarang ya jarang. Satu panjang, Bu nanti malam aja nanti satu aku cepat. kabarin kalau udah selesai pajak 9-an gitu ya. satu panjang, Ya. satu cepat. Di mana kedipan satu kali panjang itu hitungannya 10. Kalau satu kali cepat hitungannya 1. Berarti Ya. 11. Ini kedipan 11. Kalau 11 kedipan, ini kalau nggak salah masalahnya di bagian sensor speed. Oke, sensor kabel speed di bagian sini nih. Ke sini. Tapi untuk ke pengapian saya kira nggak ada pengaruhnya ya untuk pengapian. Biasanya kalau sensor speednya terputus itu masih bisa hidup. Biasanya. Oke. Coba kita lihat nih. Sensor speed. Pengeluaran ini harus yang depan. Nantinya kalau bisa ditambah ditambahkan. Kalau nggak bisa baru pandalamnya. Ya. Yang muda ya. Iya. Pakai yang pedal. Ini bedanya berapa? Yang pedal. Satu Dibersihan ya, diapaan dirapiin. Kita mau ganti oli juga ya. Oh, ini. Oli garansi kalau enggak? Enggak olinya itu. Oli mesin. Siap. Sabulan ke, Oli tapi tinggal tunggu doang. Mahal ya, 60. Mohon, Bu. Oli mahal ya. Boleh mau ya? Oli mahal di motor kan motor ngebul mah ngebul bener ngebul. Tapi motor normal lalu pakai oli murah, sabulan begini pasti ngebul. Nggak rusak karena dalaman mesin. Lihat. Tuh. Mil kedip 11 kali kita googling. Soalnya agak sedikit mamang. Apakah 11 itu kedipan kerusakan di bagian sensor speed? Ternyata benar. Sensor speed bertugas membaca kecepatan roda kendaraan. Oke. Sensor speed. Kita buka bosku. Ini kok jalurnya ke sini ya? Jalur kabelnya. Oh. Aturan jalur kabelnya nggak ke sini nih, ke dalam, tapi ini keluar. Fat boy. Iya coplok ya. Nggak masuk pakai sok, harus pakai teh.
ini pakai kunci L5. Nah, masuknya salah nih, aturan ke sini, ke belakang. Berada jauh, berada jauh. Berada jauh. Coba. Ya, apakah jalurnya ada yang terputus di dalam gitu? Tapi ada yang terputus di bagian dalam. Biasanya sensor speed dicabut juga nggak ngaruh ke pengapian. Gitu biasanya. Paling berkedip di bagian ini aja, check engine gitu. Tapi ini kok pengapiannya lemah gitu. Coba kita cek aja ke sini nih, jalur-jalur kabelnya ada. Ini kan dari sensor speed. Kita masuk ke ECU. Out. Masang cairan. Nah, cairan 35. Nih ya, ini kabel kan disok coba dia. Dia kayak orang baik dekat dia. Oh, mohon. Berarti 15 nya. Mohon kayak pasti kadangnya. Sekarang tahu kan mana warna itu. Iya. Ini untuk kabel soket yang dari sensor speed. Nah, kira-kira kabelnya ada yang terputus apa enggak di jalan nih. Kita perbaiki dulu kedip 11-nya. Pertama, kabel warna hitam strip putih. Ini kita cari dari sini, hitam strip putih. Hitam strip putih. Dominan hitam strip putih. Ada enggak nih ke sini? Ini yang hitam strip putih langsung ke ini kayaknya kemana? Ke indikator, ke speedometer. Yang selanjutnya warna pink strip hijau, masuk nggak ke sini? Ada juga pink strip biru. Nah, ini pink strip hijau nih. Ini terputus apa enggak jalurnya? Kontrol mana tau? Kita cek bos. Yang di sini dulu. Di belakang ini 1, 2, 3, 4, 5. Di tengah untuk urutan ke nomor 5. Yang tengah 1, 2, 3, 4, 5 sini. Nah, ini kalau terkoneksi dia akan menyala. Sekarang ke sini, 1 ke sini. Nyala. Berarti kabel tidak ada masalah. Sekarang yang kabel warna hijau, kalau ini ground. Kalau ground dia adanya yang berdampingan biasanya. Nomor 6. Nomor 6 berdampingan dengan kabel yang warna orange strip hijau tadi. Ini. Kali 7. Itu harus pindah ke Sekarang ini pindah. Coba. Ini sini. Agak ada, enggak ada. Oh, bukan ini hitam bos, warna hijau. Sorry, no, hijau.
Ada. Oke. Kabel tidak ada masalah bosku. Untuk yang hitam ini langsung ke spedok. Ini di kontak ada arus di sini yang hitam. Arus positif ini. Sekarang ngeceknya yang hitam tinggal gini doang. Masukin. Ini pakai tes pen ke sini. Ini ke bagian bodi. Kontak. Ada nggak arusnya? Ya, cabut. Oh, belum dipasang bos, sorry. Ini juga dicabut. Nyala nggak nih? Pasang. Ada. Nyala. Ada dulu tuh sob. Ini standby. Oh, oke. Standby. Oke. Pasang lagi bos. Nah ini kenapa bisa sob? Ini kenapa bisa timbul kode 11? Barangkali sebelumnya ada riwayat dicabut songketnya plus dikontak. Dia akan timbul nantinya menyimpan histori kerusakan bahwasannya yang terbaca oleh CM sensor speed bermasalah padahal cuma dicabut terus dikontak. Itu tersimpan. Memori kerusakannya, histori kerusakannya akan tersimpan di bagian sini, bagian ECM. Ya. Nah, sekarang kita coba reset aja dulu. Mudah-mudahan di reset aja sembuh gitu. Ini pasang lagi koilnya. Yang hitam di atas. Nah, sekarang kita reset aja bos. Tuh gunting. Oke, tadi sob. Kita reset. Ini kedipannya berapa nih? Reset aja langsung. Kadi sob. 1, 2, 3, 4, 5 cabut. 1, 2, 3, 4, 5 pasang. Nah, ini kalau berkedip secara kontinu, ini menandakan reset atau hapus histori kerusakan secara manual berhasil. Matikan. Oke. Sekarang ke bagian EOP. Mana kawan izin kasih? Tuh digunting. Tuh. Taruh tutup. Jumper. Kontak hitungan 5 perkiraan atau 5 detik cabut. Jadi sob. 1, 2, 3, 4, 5 cabut. Celep. Berkedip secara kontinu. Itu menandakan reset TP berhasil. Matikan. Pasang. Nah, sekarang setel mode. Masih tertancap. Gas full. Kontak. Setelah berkedip lepas 1 kali. Nanti akan ke mode 1. Kedip 1 kali. Tuh. Mode 1 berhasil, matikan. Cabut. Apakah sudah bisa menyala gitu? Bismillahirrahmanirrahim.
Ini tidak mau menyala. Masih tidak mau menyala. Ini pengapiannya masih kecil. Dekat mau nih, tapi kalau jauh dia nggak mau. Dekat mau, jauh nggak mau nih. Apakah sepi magnetnya patah? Kita buka. Takutnya sepi magnetnya patah. Oke, kuat kunci 8. Ini nanti. Ini nanti ya. Kunci sok 8. Takutnya sepi magnetnya patah. Patah juga mempengaruhi. Ayo. Bobo antik. Cinta aku. Sepuluh atau 10 tuh. 10 no nang motong kan. Kunci 22, kunci 17. Usuk megang kamera aja. Tracker magnet. Nah, eta. Oh, banyak terus. Ayo. Tapi ini kayak kentor yuk. Coba. Jika dia oke. Kayak goyang set ah. Bana kempes. Tadi sok. Penyeho. Bana betul eta. Motor saya motor kami. Kami motor. Motor kami ya. Sampai magnet nggak patah, masih ada. Apakah CKP-nya gitu ya? Biasanya kalau CKP-nya rusak dia ada kedipan 52. Kalau kabelnya putus ada kedip 52. Kalau kabelnya error, putus nyambung, ada kode 52. Coba kita buka aja. Siapa tahu di bagian sininya yang bermasalah. Kunci L5.
CKP untuk dari segi fisiknya sih normal untuk dari segi fisiknya, tapi kurang tahu juga. Kita bersihkan aja nanti. Kita bersihkan ya. Pasang lagi bosku. Tapi apa yang terjadi? Semua kameramen mengi batuk bae. Kapul jing. Kameramen mengi batuk bae, batuk rokok. Jangan. Batuk jelma kasep. Nyata. Nyala. Yang batuknya doang. Dong mengi. Jangan. Magnum. Besok. Ayo. Cek ini nih. Kabel sinyal negatif yang dikirimkan ECU yang diperintah oleh Pulsar. Cek kabelnya. Nih kabelnya. Kabelnya warna kuning strip biru. Tuh. Kuning strip biru. Oke. Kita cari ke sini. Kuning strip biru ini nih. Ketemu langsung. Kuning strip biru rada jauh sob. Ya. Kita jumper tancap.
pakai ini. Mesinnya gandeng, coba. Mesin kompresor gandeng. Cek. Apa kabelnya nyampe ke sini? Ke bagian ecu? Ini Dari mana sampai kemana? dari sini, dari kuil. Cek sinyal negatif kabelnya dulu. Cek, soalnya kuilnya keluarnya kecil. Jadi kemungkinan bisa jadi kabel yang sinyal negatif yang dikirim oleh ecu diperintah oleh pulsar ke bagian kuil ini terputus atau putus nyambung di arus kabelnya gitu, atau sinyal negatifnya nggak kuat. Pasang aja ke sini. Pasang ke sini. Ini kalau terkoneksi dia langsung menyala. Dia menyala kenceng. Oke. Ada. Oke teman-teman, untuk semuanya udah kita cek. Sinyal negatif yang dikirimkan oleh ecu ke bagian kuil yang diperintah oleh pulsar atau CKP, dia untuk sementara masih normal. BBM dia normal, kompresi dia normal. Cuman pengapian kecil masalahnya. Sudah kita cek jalurnya, arus positif yang masuk ke bagian kuil ini standby ada, arus negatifnya juga ada. Kabelnya tidak ada yang terputus, apalagi kalau bukan kuil gitu masalahnya. Ya, apalagi kalau bukan kuil. Oke, berarti ini kuilnya yang bermasalah. Coba kita buka kuil. Buka kuil ini. Apalagi ya kalau bukan kuil gitu yang bermasalah. Buka. Bila sudah ngomong na barunya. Hah? Bila ngomong masih na baru. Harus diganti cuma ngomong nggak jajal pakai nu baru. Paling karat. Tadi yang pakai nu bekas deh. Oh, Nggak jajal pakai nu baru nih. cek. Rotak terus diganti nggak jajal pakai nu baru. Injektor udah pakai yang baru, tapi tidak mau menyala. Kuil udah pakai yang baru, pempes udah pakai yang baru, busi udah pakai yang baru, tapi tidak mau nyala. Setelah kita cek ternyata pengapiannya lemah. Ini sempit banget lagi. Sempit bro. Apalagi nih? Nyari kuil dulu. Kita mau lihat ya. Mana kapian? Rusaknya. Bentar ya. Kita coba dulu pakai kuil K25. Pasang. Yang hitam di atas. Di bawah. Pasang satu dulu bosku.
sebelah tahun. Coba impact. Impact aja. Nyata. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mencoba. Ini aja nih. Kontak. Kalah. Ini baik. Tuh. Apinya gede, bos. Mantap. Jauh. Oh, ini yang normal kayak gini teman-teman nih. Jaraknya 1 cm lebih dia masih support tuh. Masih mau memercikan. Tuh. Teruban. Ada tuh. Terus sebelah nutupan. Tuh. Hot, coba pencet ke starter lah. Tuh. Oh. Yang pasti roknya. Lagi? Mantap, cok. Sekarang kita coba. Mari kita coba. Tanggung musik. Nah, batuk sebelah tahun. Ini nyala nanti. Kontak, nyalakan. Oke teman-teman, ya. Masalahnya di bagian sini. Picin. Wade. Lah. Siri. Jokes bapak-bapak. Cokot deh ini tuh, itu jelasnya. Ini buat pembuktian ke yang punya motor. Terus pasang box nih. Ya. Jadi ini suatu kebahagiaan tersendiri saat ketemu penyakitnya, masalahnya. Nah, kecurigaan saya, tadi dok, rada jauh. Jadi kecurigaan saya dari awal juga, dari setelah pengecekan ke bagian tangki, ke bagian jalur BBM, setelah kita cek ke bagian kompresi lagi, setelah kita cek ke bagian pengapiannya kok kecil gitu pengapiannya. Cuman biasa pada umumnya, kalau pengapian kecil kayak gitu, full pump dengung, tekanan full pump normal, kompresi normal, tapi pengapian kecil gitu. Ya biasanya kuilnya yang bermasalah untuk Honda Beat. Ya rentan terjadi kerusakan di bagian kuil gitu. Tapi kenapa saya tidak langsung ke bagian kuil, ganti kuil dengan yang baru? Karena riwayat sebelumnya nih, ini habis ganti kuil katanya ganti yang baru, tapi dia tidak kunjung menyala. Rotak diganti dengan yang baru, dia tidak menyala. Injektor diganti dengan yang baru, dia tidak mau nyala. Busi diganti dengan yang baru, dia tidak mau menyala. Bahkan saringan full pump juga diganti dengan yang baru, tidak mau menyala. Nah, kita berpatokan ke riwayat sebelumnya, apa aja, part apa yang diganti. Kuil juga udah diganti ngomongnya, tapi kebuktiannya kuil ini mati. Apakah pengetesan, penganalisan sebelumnya di bengkel sebelumnya menggunakan kuil rusak gitu? Kalau kuilnya bagus, diganti langsung dia menyala. Ini buktinya pakai K25. K25 ini untuk kode part Honda Beat injeksi yang 2013-2014 yang K25. Kalau untuk Scoopy ini K93 model partnya no. K93 oh. Ya, untuk K25 ini untuk keluaran Honda Beat 2013-2014 yang seternya kasar. Tapi
yang K25 ini ya, ini disubstitusikan oleh pihak Honda ke motor Honda yang keluaran 2020 ya. Honda Beat keluaran 2020 ke atas itu menggunakan wheelnya yang K25 ini. Yang sebelumnya pernah saya videokan, penyakitnya, pengapiannya nggak ada, kecil juga di Honda Beat 2020. Ternyata wheelnya di video sebelumnya, wheelnya yang bermasalah ya. Menggunakan K25 yang kode part mesin atau wheel untuk 2013-2014. Oke. Terus Bang, aman nggak menggunakan wheel kepunyaan K25 dipasang? Aman, nggak apa-apa. Yang penting sesama injeksi gitu. Wheel sesama injeksi. Dan juga wheel sesama Honda. Dia masih bisa support. Ya. Oke ya teman-teman. Ini masalahnya di bagian wheel aja. Ini saya pusing-pusing bongkar ke yang lain, ternyata masalahnya wheel. Ya. Masalahnya wheel aja. Memang untuk memperbaiki sisa bekas orang itu susah ya, harus menyeluruh gitu, dicek secara menyeluruh. Oke. Kalau bekas orang, kalau misalkan dari pemakaian langsung ke Alvin Motor, ya biasa pada umumnya pasti saat kita cek pengapian, kalau pengapiannya kecil ya, apalagi di motor Honda, udah jelas wheel yang bermasalah karena input yang menuju wheel 12 volt standby ya normal ada, terus sinyal massa yang dikirimkan oleh ECU diperintah oleh CKP atau buzzer saat mesin berputar 360 derajat yang ke bagian wheel dia ada gitu, apalagi kalau bukan wheelnya gitu secara logika. Cuman saya berpatokan tadi ya ke bengkel sebelumnya, katanya udah diganti wheel dengan yang baru, alhasil tidak mau menyala. Berarti secara logika untuk sementara bukan dari bagian wheelnya dong gitu. Makanya kita cek secara bertahap keseluruhan, ternyata masalah di bagian wheel. Oke. Ini sekedar pengalaman aja bagi teman-teman semua. Kalau misalkan walaupun di bengkel sebelumnya udah ngomongnya udah diganti wheel, kalau keyakinan kita masalah di bagian wheel, apa salahnya kita coba ganti wheel. Oke. Sekedar pengalaman aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah-salah kata, ucapan, atau tindakan, atau apapun itu, saya minta maaf karena sifat manusia tidak biasa, sifatnya salah dan lupa. Al insanu mahalul khoto wa nisyan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nih. Adikas. Tuh, muter. Hai, oke. Satu lagi belum. Nih. Baterai. Sorry, baterai. Kita cek. Apakah baterainya mengisi? Kita cek ini dulu pengisiannya normal apa enggak. Cek pengisian dulu normal apa enggak nih. 13 satu stasioner digas naik ke 14 untuk pengisian normal. Sekarang kita coba pakai aki yang bawaannya. Apakah mengisi dengan sempurna gitu? Cek pos. Masuk ke DC. Positif ke positif, negatif ke negatif. 13 gas 14. Oke. Untuk pengisian normal, aki juga masih support menerima tegangan yang masuk ke bagian baterai. Kita hidupkan beberapa menit. Ya, apakah dia akan isi baterainya?
Kita tunggu beberapa menit. Sampai jam 6. Kalau apinya normal, dinyalakan 5 menit aja, dia udah bisa pasti menyala. Pasti ngisi walaupun tidak maksimal. Untuk double starter pasti kuat. Walaupun tidak kuat, minimal ini menyala dulu aja. Kalau misalkan di bagian sini ini menyala dari kontak, berarti apinya masih normal. Karena sebelumnya loss nanti tidak menyala sama sekali. 5 menit. Jam tengah genap. Jam 5 lewat 4 menit. Stop dari itu. Borinya baret. Dalamannya berlumpur. Ngomongnya ini belum lama, baru sebulan kurang lebih ganti oli, tapi olinya udah habis. Oli nak KW lain dia kan? KW-nya. Yang ini kata Om Pian, olinya juga KW. Ya nggak Om. Iyalah, masa nggak? Olinya KW. Karena di bagian dalam sini, kalau oli asli dia nggak bakalan berlumpur. Ya, nggak akan berlumpur kayak gini. Walaupun lama dia tidak ganti oli, nggak akan berlumpur. Apalagi baru sebulan udah berlumpur kayak gini. Ini jelas oli murah. Ya, teman-teman hati-hati untuk beli oli, terutama oli MPX, MPX 2, MPX 1, SPX. Hati-hatilah untuk pembelian oli, jangan tergiur oleh harga yang murah, apalagi di online shop yang harganya 30, 35, oli MPX 2 itu jelas pasti palsu. Ya, karena di dealer resmi aja oli MPX 50.000 ke atas harganya. Masa dijual di eceran, logikanya dijual 50 ke bawah, apalagi 35, rugi dong. Ya, abang udah 5 menit. Can. Jadi setiap harga mahal belum tentu kualitasnya original, tapi kalau oli original pasti mahal. Oke? Sekarang udah banyak beredar bermacam-macam jenis oli yang harganya murah, yang KW. Ini lagi proses penyekiran sama Om Pian. Ini belum 5 menit. Sama Paling menit deh. baru 3 menit. Sama deh. Udah 3 menit aja dulu. Nontonnya kelamaan, videonya durasinya terlalu panjang. Udah jam Perhatikan. setengah. Ini aturan dia menyala. Kalau akinya masih bisa menerima setrum, nyala. Double starter bisa. Berarti akinya normal bener. Akinya masih bagus. Baik. Oh iya. Nanti kalau misalkan subnya udah nyampe 100.000, subscribernya udah nyampe 100.000, nanti insya Allah akan giveaway ya. Bagi apa ya? Kunci nanti. Entah itu kunci apa. Bisa kemungkinan besar bagi-bagi impact ya. Insya Allah, tapi untuk berapa bijinya saya belum rencanakan untuk berapa biji kita giveaway impact. Tapi yang ini aja, jangan yang mahal ya. Ini aja JLG yang 350 Nm. Insya Allah, tapi nggak janji. Cuman insya Allah nanti tunggu aja nyampe 100.000 subscriber. Oke. Gunakan subrek yang menang impact. Mayan boy, namanya boy Mayan. Bongkar mesin.